Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu andil gumujanatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang faedah zikir. Dari 79 faedah kita sudah sampai 37. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan faedah yang ke-38. Orang-orang yang banyak zikir, orang-orang yang senantiasa melanggengkan zikir, mengistiqomahkan zikir, di dalam hati manusia terdapat sebuah ruang yang tidak akan bisa terpuaskan kecuali dengan zikir. Ketika zikir telah menguasai hati, maka tidak hanya ruang hati yang akan terpuaskan, ia akan menjadi kaya walaupun tanpa harta. Ia akan menjadi terhormat walaupun tanpa pengikut dan keluarga, dan menjadi penguasa walaupun tanpa kerajaan. Sebaliknya, orang yang lalai dari zikir, meskipun ia banyak memiliki harta, keluarga dan kekuasaan, ia tetap akan berada dalam kehinaan. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan zikir, walaupun segalanya dimiliki di dunia ini, tetap dalam kehinaan. Yang ke-39, zikir dapat menyatukan yang terpisah dan memisahkan yang bersatu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Menyatukan yang terpisah maksudnya hati seorang yang sedih, yang risau, pikirannya yang tidak tahu kemana tujuannya, disatukan dalam ketenangan dan ketentraman. Itulah faedah zikir ke-39. Memisahkan yang bersatu maksudnya seorang yang bersatu dengan nikmat dosa akan dipisahkan. Jadi orang yang suka dengan dosa, perbuatan dosa akan dipisahkan bila kita senang dengan zikir, istiqomah dengan zikir. Maka akan dipisahkan dari segala macam dosa-dosa yang senantiasa dilakukan bila banyak zikir. Itulah faedah orang yang berzikir. Dan pasukan setan yang menuntunnya pun akan dipisahkan. Jadi kalau kita ini banyak zikir, pasukan setan yang senantiasa membuat kita malas, yang senantiasa mengarahkan kita kepada yang enak-enak dan tidak mengikuti apa yang diamalkan Rasul. Jadi amalan agama yang ngamalkan tapi tidak sesuai yang dicontohkan Nabi. Maka hal seperti inilah yang dibisikkan dan ditanamkan dalam hati manusia bila kita tidak senantiasa memuji Allah, yaitu berzikir. Kemudian akhirat yang jauh akan terasa dekat. Jadi kalau orang yang nggak suka zikir itu akhirat jauh, tetapi kalau suka zikir akhirat didekatkan. Maknanya kita senang ngamal agama. Dan dunia yang dekat akan terasa jauh. Maka di dalam kitab Nasoikul Ibad dikatakan dunia ini kita tinggalkan sebelum meninggalkan dunia ini. Maknanya apa? Bahwa kita ini harus meninggalkan seluruh dunia ini ketika Allah memanggil dengan suara azan. Jadi pekerjaan apapun kita tinggalkan, kita menuju panggilan Allah, diberi kenikmatan yang selama-lamanya berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Allahumma amin. Itulah jamaah yang harus kita renungkan. Jangan sampai dunia yang singkat, dunia yang tidak lama ini kita kejar siang dan malam
tetapi akhirat kita lupakan, ini nanti akan menyesal setelah di akhirat. Dunia ini cerita ketika kita belum sampai akhirat, dan ketika kita sampai akhirat dunia tinggal cerita. Dan ini harus kita ingatkan di dalam hati kita masing-masing. Oh iya, dunia ini singkat, nggak lama. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Karena hal itu akan terjadi, maka saya akan menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang memikirkan tentang kehidupan setelah kematian, yaitu dengan banyak zikir kepada Allah. Duduk-duduk kita seperti ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tambah faedah zikir ke-40, yaitu zikir membangunkan hati seorang yang sedang tidur. Jadi hati kita yang tidur terbangunkan. Jadi kalau hati tidur itu mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah itu tidak semangat. Kalaupun mengamalkan ya kalau seneng hatinya yang ngamal, kalau ndak ya ndak. Padahal agama ini harus istiqomah, mau tidak mau ya harus kita kerjakan, karena ini perintah yang membuat kehidupan dan alam semesta ini. Kemudian orang yang zikir diberi pahala haji dan umroh, jihad, dan masih banyak lagi. Itulah faedah zikir ke-40. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang tidak akan terkejar oleh mereka kecuali jika mengamalkan seperti yang kamu amalkan. Beliau bersabda, hendaklah setiap ba'da solat membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi setiap selesai solat membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini kalau kita baca pahalanya diberikan, apapun pahala yang Allah berikan ini tidak bisa dikejar oleh amalan apapun ketika selesai sholat membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lah niku jenengan waca. Jadi pahalanya yang sangat luar biasa. Diterangkan dalam hadis ke-7 dengan hadis yang Nabi sampaikan ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa zikir menempati kedudukan haji, umroh, jihad, dan semua ibadah. Jadi kalau kita itu suka dengan zikir, seluruh ibadah rangkumannya ya ada di dalam zikir itu. Maka setiap selesai sholat sempatkan zikir yang banyak. Kalau tidak biasa banyak yang diajarkan Rasulullah seperti yang kita kerjakan tiap hari, itulah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Jadi mulai dari zikir awal sampai terakhir la ilaha illallah itu kita kerjakan, kita laksanakan, karena itu pahalanya rangkuman dari segala macam amalan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah, mudah-mudahan dengan keterangan Rasulullah SAW ini kita tidak malas lagi berzikir, tetapi senantiasa bergembira bila bisa zikir, bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.